Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian terhibur. Yang akan direview kali ini adalah serial detektif Conan OVA 12 yang berjudul The Miracle of Excalibur atau Keajaiban Excalibur. Cerita berawal dari Conan yang dimintai tolong oleh Profesor Agatha untuk datang ke sebuah lapangan baseball Taman Beika. Sampai di sana sudah ada Haibara, dan di lapangan itu sedang ada pertandingan. Salah satu tim yang bertanding adalah tim asuhan pelatih yang juga teman Profesor Agatha. Profesor bermaksud membantu temannya untuk menumbuhkan semangat satu-satunya anak didik perempuannya yang bernama Minae. Karena kemampuannya kurang di lapangan, Minae sering diremehkan tim lawan dan kurang disukai rekan setimnya. Profesor dan temannya telah mengubur sebuah tongkat baseball yang sengaja dibilang milik pemain legendaris Hideki Matsui. Jika seseorang mencabutnya, maka dia akan menjadi pemain hebat, layaknya legenda pedang Excalibur dan King Arthur. Tanah di sekitar tongkat itu dikubur sengaja telah diberi obat yang membuatnya keras dan sulit dicabut. Pada waktunya nanti, Conan bertugas secara diam-diam menyemprotkan obat yang membuat tanahnya menjadi lunak kembali untuk memudahkan Minae mencabutnya. Tongkat baseball Hideki Matsui yang asli dimiliki oleh Detektif Mori. Tak lama kemudian Detektif Mori datang ke situ. Ia menduga tongkat yang ditanam itu adalah miliknya, karena menurut cerita Detektif Mori pada malam sebelumnya ia pulang reuni dalam keadaan mabuk. Ia melewati lapangan itu. Ia juga membawa tongkat baseballnya yang tadinya dibawa dengan maksud dipamerkan di acara reuni. Keesokan harinya ia sadar bahwa yang ada padanya bukan lagi tongkat yang asli. Profesor bilang bahwa pada malam itu ia dan temannya juga janjian untuk membantu Minae. Temannya meninggalkan tongkat baseball yang akan dikubur itu di bangku, lalu mereka pergi ke kafe. Saat kembali mereka menemukannya ada di tengah lapangan. Haibara bilang kalau yang dikubur itu pasti milik Detektif Mori. Detektif Mori lalu pergi dan berdebat dengan Minae yang sedang berusaha mencabut tongkat itu. Terpaksa Conan melumpuhkannya yang lalu tertidur di bangku. Conan bilang pada Minae kalau dia akan menjaga tongkat itu. Kemudian seekor anjing datang mengendus tongkat itu dan ingin menggali tanahnya. Pemiliknya bilang kalau anjingnya sangat tertarik pada bola tenis. Conan merasa heran karena itu bukan bola tenis tapi tongkat baseball. Tak lama Ayumi, Mitsuhiko, dan Genta juga datang ke situ. Mereka tanpa sengaja menemukan sebuah peta yang menggambarkan bahwa di tempat tongkat itu dikubur ada harta karun. Mereka mengira bahwa tongkat itu adalah harta karunnya. Haibara yang dari tadi mengganggu usaha Conan menjaga tongkat itu sengaja bilang kalau tongkat itu memang harta karun. Akhirnya Conan menceritakan yang sebenarnya pada teman-temannya. Mereka lalu menduga mungkin profesor yang menggambar petanya, tapi ternyata bukan profesor. Lalu datang dua orang rekan Detektif Mori. Conan kemudian berpura-pura sebagai Detektif Mori menanyakan maksud mereka datang. Mereka bilang bahwa ada sebuah toko perhiasan yang kecurian tadi malam. Pemiliknya yang sedang ingin menutup toko dipukul dari belakang. Mereka mendapat informasi bahwa ada yang melihat dua orang mencurigakan mengumpul tongkat di lapangan itu tadi malam. Conan lalu bilang bahwa mungkin itu adalah penipuan untuk mendapatkan asuransi. Tapi menurut kedua detektif itu, dilihat dari posisi lukanya, tidak mungkin orang itu bisa memukul dirinya sendiri di situ. Hanya saja orang itu punya seorang adik yang mengalami keterbelakangan dan alibinya tidak masuk akal. Conan kemudian teringat tongkat baseball yang dibawa Detektif Mori dan meminta mereka memeriksanya. Lalu tiba saatnya Conan untuk menjalankan tugasnya dari profesor, yaitu membantu Minae. Ia menuju lapangan bersama Haibara. Lalu karena ingin melindungi Haibara dari bola, Conan jatuh bersama Haibara dan obat itu juga jatuh, tidak bisa digunakan lagi. Minae sendiri yang masih terus berusaha mencabut tongkat itu akhirnya dibantu teman-temannya. Mereka melihat kegigihannya dalam bertanding dan kompak membantu sampai tongkat itu akhirnya tercabut. Saat itu salah satu detektif mendapat kabar bahwa di tongkat yang diperiksa tadi ada darah pemilik toko dan sidik jari adiknya. Kembali lagi ke lapangan, Minae akhirnya menggunakan tongkat itu untuk memukul, tapi gagangnya malah patah. Teman-temannya terus menyemangatinya, akhirnya ia lanjut memukul dengan tongkat yang patah itu, dan ia berhasil.
Anjing yang suka dengan bola tenis tadi masih ada di situ dengan pemiliknya. Anjing itu segera berlari ke tanah tempat tongkat dikubur tadi. Ternyata memang ada bola tenis di dalamnya. Conan kembali berpura-pura menjadi detektif Mori, meminta salah seorang detektif membuka bola tenis itu, dan isinya adalah perhiasan. Lalu detektif Mori, dalam hal ini Conan, menjelaskan analisanya, bahwa kemungkinan sang kakak memiliki niat untuk melakukan penipuan. Lalu ia mengisi bola tenis dengan perhiasan dan menguburnya di lapangan. Profesor dan pelatih juga datang ke lapangan saat itu. Pelatih meninggalkan tongkatnya di bangku, kemudian pergi ke kafe dengan profesor. Di waktu hampir bersamaan, si kakak membuat peta itu memberikannya pada adiknya. Ia berpesan pada adiknya untuk kembali dengan membawa senjata. Adiknya yang mengikuti peta sampai ke lapangan. Sampai sana ia menemukan tongkat yang ada di bangku dan membawanya pulang sebagai senjata. Lalu setelah digunakan, ia kembali lagi dan membuangnya begitu saja di situ. Dan peta itu pasti jatuh dalam perjalanan. Saat itu detektif Mori melewati lapangan. Ia meninggalkan tongkatnya di sisi lain. Tapi karena mabuk, ia salah mengambil tongkat yang dibuang si adik. Profesor dan pelatih juga kembali ke lapangan. Mereka lalu melihat tongkat detektif Mori dan langsung menguburnya. Saat mencari lokasi mengubur tongkat, kemungkinan tanah tempat bola tenis itu dipilih, karena tanah itu bekas galian sehingga paling lunak. Setelah mendengar semua analisa itu, kedua detektif tadi segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan kasusnya. Di akhir cerita, Conan dan yang lainnya tidak terlalu mengkhawatirkan reaksi detektif Mori saat nanti bangun dan tahu bahwa tongkatnya telah patah. Yang terpenting adalah bahwa Minae telah menemukan kepercayaan dirinya, dan tim asuhan pelatih kini menjadi dekat dan kompak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.